Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syeika Nawa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Jadi, uji asumsi klasik ini cuma wajib kalau kita pakai analisis regresi linear berganda dengan metode OLS. Nah, kalau model regresinya beda, kayak regresi logistik atau ordinal, asumsi klasik ini nggak perlu diuji. Bahkan di regresi linear sederhana, ada yang nggak perlu diuji. Contohnya, uji multikolinearitas. Atau kalau datanya cross-sectional, uji autokorelasi juga nggak relevan. Ada juga situasi di mana asumsi klasik nggak penting sama sekali. Misalnya kalau kita menghitung pengembalian saham dengan model pasar, kita bisa langsung pakai persamaan regresi tanpa harus ribet uji asumsi. Intinya, uji asumsi klasik itu dilakukan kalau memang sesuai dengan jenis analisis yang dipakai. Nah, dalam uji asumsi klasik, ada beberapa jenis uji yang umum dilakukan, yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas, autokorelasi, dan linearitas. Urutannya nggak ada aturan wajib, jadi kita bisa sesuaikan sama data yang kita punya. Misalnya kita melakukan semua uji, terus ternyata ada yang nggak lolos, ya nggak apa-apa, kita bisa perbaiki dulu, baru tes ulang sampai datanya memenuhi syarat. Jadi fleksibel tapi tetap harus teliti biar analisisnya valid. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas itu bertujuan memastikan residu model regresi terdistribusi normal. Yang perlu digarisbawahi, normalitas ini nggak diuji di variabel, tapi di residu hasil model regresinya. Jadi kadang ada kesalahan di mana orang malah menguji normalitas tiap variabel, padahal itu nggak wajib dalam regresi. Distribusi normal itu bisa dianalogikan dengan kondisi di kelas. Misalnya sebagian besar siswa berada di tengah-tengah, nggak terlalu bodoh atau pintar. Itu normal. Tapi kalau semua siswa di kelas bodoh atau terlalu pintar, itu malah nggak normal. Intinya, data normal itu mirip lonceng, terkonsentrasi di tengah dengan sedikit data ekstrem di sisi kanan dan kiri. Untuk uji normalitas, ada beberapa cara seperti melihat histogram, normal biplot, atau pakai uji statistik seperti Kolmogorov-Smirnov. Kalau hasilnya mendekati normal tapi nggak sempurna, kita bisa coba perbaikan. Misalnya dengan transformasi data, atau pakai logaritma, akar kuadrat, dan lain-lain, membuat outlier, atau menambah data observasi. Jadi, ada langkah-langkah perbaikan kalau residunya belum normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antara variabel independen di model regresi. Kalau variabel independen saling berkorelasi, itu bisa bikin hubungan antara variabel independen dan dependen jadi terganggu. Misalnya dalam model regresi dengan variabel independen motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja. Kita ingin tahu pengaruh masing-masing variabel ke kinerja. Kalau ternyata motivasi dan kepemimpinan berkorelasi tinggi, atau motivasi dengan kepuasan kerja, modelnya jadi kurang akurat karena variabel-variabel ini dianggap tumpang tindih. Untuk menguji multikolinearitas, kita bisa pakai pertama VIF atau Variance Inflation Factor. Jika nilainya terlalu besar, biasanya lebih dari 10, artinya ada masalah multikolinearitas. Yang kedua, korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara variabel independen. Yang ketiga, nilai eigen and indeks kondisi. Alat bantu lain untuk mengidentifikasi masalah ini. Kalau terdeteksi multikolinearitas, langkah perbaikannya bisa berupa menghapus salah satu variabel yang berkorelasi atau menggabungkan variabel menjadi satu indikator. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residu antar pengaman itu konsisten. Model regresi yang baik punya varians residu yang sama, disebut homoskedasticity. Kalau variasinya beda-beda, itu disebut heteroskedastisitas dan bisa bikin hasil analisis jadi bias. Untuk mengeceknya, kita bisa pakai scatter plot antara nilai prediktif atau z-pred dan nilai sisa atau s-resid. Model yang baik, grafiknya nggak membentuk pola tertentu, misalnya menyempit, membesar, atau sebaliknya. Selain itu, kita juga bisa gunakan tes statistik seperti tes Glasser, tes Spark, atau tes Way. Kalau ternyata ada heteroskedastisitas, kita bisa perbaiki model dengan beberapa cara. Yang pertama, transformasi data ke bentuk logaritmi asal datanya positif. Yang kedua, membagi semua variabel dengan variabel yang bermasalah. Langkah-langkah ini membantu model jadi lebih akurat dan memenuhi asumsi regresi.
Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan antara suatu periode T dengan periode sebelumnya T-1. Contohnya inflasi bulanan, di mana inflasi Februari seringkali dipengaruhi oleh inflasi Januari. Hal serupa terjadi pada pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran tinggi di Januari bisa menyebabkan pengeluaran rendah di Februari. Pengujian autokorelasi dilakukan hanya pada data time series, seperti data Bursa Efek Indonesia yang melibatkan periode lebih dari 1 tahun. Sebaliknya, data cross-section seperti kuesioner tidak memerlukan uji ini karena pengukurannya dilakukan secara bersamaan. Untuk mendeteksi autokorelasi, jika kita bisa menggunakan metode seperti Durbin-Watson-Rae test atau Lorentz multiplier jika data lebih dari 100. Jika ditemukan masalah autokorelasi, solusinya adalah mengubah data atau model regresi atau menambahkan variabel baru dari variabel terikat menjadi variabel bebas. Hal ini akan membantu meningkatkan validitas model regresi. Uji linearitas. Uji linearitas ini buat ngecek apakah hubungan antara variabel independen dan dependen itu linear atau tidak. Biasanya model regresi sudah dianggap linear dari teori yang ada, tapi kalau hubungan antara variabel ternyata tidak linear, model ini tidak bisa dipakai. Nah, uji ini juga tidak bisa memastikan hubungan jadi linear kalau dari awal tidak ada teorinya. Jadi lebih ke konfirmasi saja apakah data yang kita punya sesuai dengan teori linear yang sudah ditemukan. Tes ini biasanya pakai Durbin-Watson, Ramsey atau Lagrange multiplier. Kalau masih bingung, kita bisa ingat bahwa linearitas itu buat validasi model dari sisi hubungan variabel, yaitu uji asumsi. Jadi dalam regresi linear itu ada syarat-syarat atau asumsi yang harus dipenuhi supaya hasilnya valid. Kalau di regresi linear sederhana, uji asumsi klasik yang dilakukan itu ada beberapa. Yang pertama, data interval atau rasio. Data harus punya skala yang jelas kayak angka atau persentase. Yang kedua, linearitas. Hubungan antar variabel independen dengan dependen harus linear. Yang ketiga, normalitas. Data distribusinya harus normal, jadi tidak berat sebelah. Yang keempat, heteroskedasitas. Variasi error harus stabil, tidak boleh berubah-ubah. Kelima, outlier. Cek data yang nyeleneh atau jauh dari data lainnya. Yang keenam, autokorelasi. Ini cuma buat data time series, buat cek apakah ada pola antar waktu. Selanjutnya, kalau di regresi linear berganda, kita juga harus pastiin beberapa syarat supaya modelnya valid. Nah, ini dia uji asumsi klasiknya. Yang pertama, data interval atau rasio. Data harus dalam bentuk angka atau skala yang jelas. Yang kedua, linearitas. Hubungan antar variabel independen sama dengan dependen harus tetap linear. Yang ketiga, normalitas. Data harus terdistribusi normal biar hasil analisisnya tidak meleset. Yang keempat, heteroskedasitas. Variansi error harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Yang kelima ada outlier. Deteksi data yang terlalu ekstrem atau beda jauh dari data lainnya. Yang keenam ada multikolinearitas. Ini khusus buat regresi berganda. Cek apakah variabel independen saling berkorelasi terlalu kuat karena bisa bikin model jadi tidak akurat. Yang ketujuh, autokorelasi. Hanya buat data time series. Cek apakah ada pola antar waktu yang tidak seharusnya ada. Nah, sebelum uji hipotesis, penting banget untuk melakukan uji asumsi klasik biar analisis kita valid. Kalau hasil uji nggak sesuai ekspektasi, ada beberapa hal yang bisa dilakuin. Reaksi yang tepat bisa coba transformasi data atau pakai metode uji lain yang lebih pas. Yang kedua ada reaksi yang salah, jangan sampai manipulasi data kayak memangkas outlier cuman biar hasil uji sesuai. Ini malah bikin analisis jadi nggak jujur dan nggak valid. Menurut Azwar 2010, meskipun hasil uji asumsi nggak sesuai, bukan berarti kesimpulannya invalid. Terkadang analisis bisa tetap dilakukan, jadi lebih baik biar
biarin data apa adanya daripada mengotak-atik sampai menutup kebenaran.